Bapak Ibu silakan. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk setiap pertolongan dan kebaikan Tuhan bagi jemaat-Mu. Kami ke rumah Tuhan dengan satu kerinduan dan satu sikap syukur, menaikkan syukur lebih banyak daripada kami meminta kepada Engkau. Karena kami percaya bahwa di tengah ucapan syukur ada kekuatan yang baru. Sehingga terima kasih untuk setiap puji-pujian yang telah menyegarkan kami. Juga untuk setiap kesaksian, perjalanan Komisi Wanita Sinode yang telah berlangsung dengan baik. Dan juga untuk generasi anak yang juga senantiasa gereja ini terus bersemangat untuk memberitakan Injil, membangun generasi sejak generasi anak. Engkau memberkati Bapak dan Ibu Gembala dan seluruh pengerja, dan kami akan dengar firman-Mu Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang penuh keterbatasan, Roh Kudus terjemahkan kepada kami, pribadi lepas pribadi, di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, shalom. Ya, bersyukur kembali bersama-sama di pagi hari ini. Kita boleh bersemangat dan terima kasih untuk Bapak Ibu Gembala. Dan Bapak Gembala sekarang ada di GSK Curug. Ya, puji Tuhan, terima kasih dan terus semangat untuk Bapak Pendeta dan Ibu beserta dengan seluruh diaken pengerja jemaat Tuhan. Salam kasih dari Bapak Pendeta Iwayan dan keluarga besar GSK Curug untuk Gereja Sedang Kristus Kelapa Gading. Bapak Ibu sekalian, tema hari ini yang disampaikan oleh saya adalah tema dari Bapak Gembala, yaitu adalah iman yang mengubahkan, yang tadi sudah dibaca oleh worship leader di Turgos yang luar biasa, yang hari ini dilayani oleh Komisi Pria, puji Tuhan, spesial, bersemangat sekali. Dan tema kita dan belajar mengenai tokoh Rahab. Ya, entah mengapa tokohnya Rahab mengenai perempuan sundal, yang WL-nya ini kaum pria, ya sehingga luar biasa, nggak usah terjemahkan kemana-mana. Tapi pagi hari ini kita boleh bersemangat dan kita belajar firman Tuhan. Saya rindu kita buka dari Yosua pasal kedua. Tentunya Ibrani pasal 11 adalah satu kesimpulan, satu statement yang menarik, yang menjadi kesimpulan dari kisah Rahab. Namun saya rindu untuk kita belajar dari Ibrani 11, Yosua pasal 2, ya kita melihat dari ayat pertama sampai yang ke-24. Tentunya kita tidak baca bersama, tidak baca semuanya, namun kita akan melihat beberapa bagian saja. Sepotong-sepotong dulu karena cukup banyak bagian ayat dalam satu pasal ini. Kita akan melihat di pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga dulu. Kita lihat bersama-sama Yosua 2 ayat 1 sampai yang ketiga dulu. Mari kita lihat. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita perhatikan dengan seksama. Boleh juga baca, kalau mau ikut baca silakan. Yosua bin Nun dengan diam-diam mengutus dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Mereka pun pergi dan sampai di rumah seorang pelacur bernama Rahab, lalu menginap di situ. Ayat yang kedua, kemudian Raja Yeriko diberitahu demikian, tadi malam ada orang Israel datang kemari untuk mengintai negeri ini. Ayat yang ketiga, Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab dengan perintah, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu, yang masuk ke rumahmu sebab mereka datang untuk mengintai seluruh negeri ini. Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan, bahwa bagian ini adalah mengingatkan kita mengenai satu bagian yang luar biasa. Satu bagian di mana kita boleh melihat bahwa Tuhan memakai orang yang termarginalkan, orang yang mungkin tak diperhitungkan, bahkan dalam secara status, orang ini adalah orang yang sebenarnya adalah kaum yang mungkin ada, tapi dianggap tak ada, tapi dibutuhkan, ya. Tapi seringkali tidak dipandang dengan baik dari zaman ke zaman. Satu fenomena mengenai Alkitab tidak menghaluskan bahasa, kalimat yang disampaikan oleh Alkitab adalah jelas sekali perempuan sundal yang bernama Rahab. Ya. Kalau karena itu kita boleh melihat bahwa satu kalimat tema yang luar biasa, iman yang mengubahkan. Iman yang mengubahkan. Waktu saya merenung ini luar biasa sekali. Dan ternyata Rahab adalah perempuan pertama dari bangsa asing, ya, di dalam genealogi Yesus Kristus,
Sehingga ini kisah yang memang orang Kristen atau gereja perlu kembali belajar mengenai iman yang mengubahkan. Boleh next slide? Next slide, tadi itu dibaca oleh Mbak Andi. Siapa Rahab? Ya, Rahab adalah dikatakan berbagai banyak makna Rahab, Rehabia yang berarti Allah yang memperbesar, meningkatkan dalam arti bahwa yang melebarkan jalan atau dikatakan dia yang memberi jalan. Makanya peran Rahab menjadi jelas bagi bangsa Israel, Bapak Ibu sekalian, sebagai pembuka jalan menuju tanah perjanjian, tanah terjanji. Menarik sekali. Ya, nama Rahab dari Rehabia, pemberi jalan. Ini menarik sekali. Jadi walaupun posisinya, statusnya sangat-sangat kelam begitu, tapi memiliki makna nama pemberi jalan bagi bangsa Israel. Dan kalau kita lihat Alkitab, dikatakan bahwa ayat yang ketiga, maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab. Ada yang menafsirkan Rahab ini hanya sebatas profesi atau orang-orang perempuan yang biasa, sebatas perempuan sundal. Tapi kalau kita melihat Alkitab dengan jelas, Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab. Padahal tentunya banyak orang-orang yang seprofesi dengan dia. Tetapi Alkitab dengan jelas dikatakan maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab. Menyuruh orang kepada Rahab. Kenapa Raja Yeriko? Langsung point of personnya Rahab. Apakah Rahab ini bukan sembarang perempuan sundal? Apakah Rahab ini bukan sembarang sebatas follower? Ataukah dia memang leaders gitu? Orang yang memang bukan sembarang perempuan sundal, tapi juga orang yang berparuh. Dan menariknya tidak hanya Raja Yeriko. Bahkan ketika Yosua mengutus dua orang ini, langsung di ayat yang pertama dikatakan juga, pergilah utusan Yosua atau disebut namanya spionase, mata-mata. Ya, orang yang punya satu skill untuk menyelidiki, kata Alkitab gitu ya, menyelidiki negeri itu. Kalau lihat ketiga dikatakan menyelidik seluruh negeri. Kata menyelidik ini berarti investigasi. Ada dasar-dasar informasi yang perlu diraih, dicari dan harus akurat. Jadi nggak boleh sembarangan informasi yang asal-asalan. Ya, nilai investigasi berarti ada nilai perbandingan. Tentunya kalau di warung kopi kan ada ngomong sembarang ngomong, ada ngomong asal-asalan. Mencari informasi yang benar kan nggak mudah juga. Ya, jadi kata menyelidiki ini berarti kalimat di mana mereka punya dasar-dasar ilmu untuk meneliti negeri ini dengan meminta informasi dari orang-orang yang capable, betul nggak? Dan kemungkinan yang datang ke rumah host of Rahab ini, berarti ini orang-orang yang penting. Berarti kalau ngomong kategorial, Rahab ini atau rumah dia sebagai perempuan sundal ini, yang datang ini kelas apa? Ini Pak Yongki mungkin bisa lebih jawab. Kelas biasa, kelas tengah, atau kelas VVIP? Wah, langsung dijawab sama yang punya Kelapa Gading, kelas VVIP. Berarti ini sebuah bagian Bapak-Bapak Ibu sekalian, yang datang ke rumah Rahab ini berarti bukan orang nomor 3, bukan orang number 2. Besar kemungkinan adalah circle atau orang-orang nomor 1. Makanya ketika ada mata-mata masuk, Raja Yeriko aja bilang, pergi ke Rahab. Pointed of personnya langsung Rahab. Menarik ya? Makanya kalau kita renungkan Alkitab lebih dalam lagi. Dari awal saja saya bilang, wah ini luar biasa sekali. Sangat luar biasa sekali. Saya baca jurnal ilmiah Rahab, kurang puas saya. Saya baca buku bahasa Inggris PDF Rahab, kurang puas saya. Jadi saya meneliti lebih dalam lagi mengenai Rahab, wah saya renungkan dan saya berdoa dan minta Roh Kudus kasih hikmat. Keren banget. Ya, nggak ada yang menjelaskan waktu saya jelaskan seperti ini. Tapi kalau boleh saya lihat ini nggak main-main. Bagaimana waktu saya teliti, saya gumuli. Pergilah orang ke tempat Rahab itu. Dari Yosua punya tim. Berarti Yosua pun udah lihat nih, dari sekian tempat di mana Anda mencari informasi, pergi ke Rahab. Lalu kemudian ketika terjadi mata-mata masuk, rajanya saja ring 1 langsung bilang, maka raja menyuruh orang ke Rahab. Berarti ini orang gak main-main. Berarti Rahab bukan orang yang biasa. Itu kesimpulan kita pada awal ini. Rehabia. Bahkan disebut sebagai pemberi jalan. Besar kemungkinan tempat ini bukannya sebatas untuk tempat hiburan bagi para pria-pria pada waktu itu. Tapi tempatnya, jangan pikir nanti tempat kelas-kelas kacangan. Tempat yang mungkin dengan situasi yang sangat bagus, menarik. Bahkan tempatnya sangat VVIP kelas. Sehingga informasi yang dapat memang adalah informasi yang tidak boleh asal-asalan. Dan oleh karena itu Raja Yeriko maupun Yosua itu adalah
Orang yang mengerti, berarti tempat Rahab ini tempat kunci. Tempat di mana ada orang-orang penting. Mengenai lintas lalu informasi, mengenai update informasi, ngobrol-ngobrol yang tentang berita-berita penting, berarti ada di rumah Rahab. Di tempat rumah Rahab. Ini menarik sekali. Ini menarik sekali. Bahkan sampai akhirnya makna Rahab Rehabiah, pemberi jalan bagi bangsa Israel. Bayangkan dari seorang perempuan sundal. Perempuan yang mungkin dianggap sebelah mata, perempuan yang mungkin dianggap, mungkin agak kurang tepat juga dianggap sebelah mata. Mungkin ini level VIP kelas, mungkin dihargai, mungkin dia bayar pajak. Bahkan mungkin dia dihargai mungkin untuk wilayah mereka. Tapi dalam kacamata memang dosa, memang ini tempat yang memang pusatnya dosa. Tetapi kalau ngomong segi Rahab adalah orang yang mungkin punya posisi yang ya cukup baik, tempatnya bagus, bisa saja. Tetapi dalam kehidupannya ada kekelaman, ada dosa, ada suatu hal yang memang dia lakukan ini, dia profesional. Jangan berpikir nanti orang bekerja demikian gak profesional. Mungkin sangat-sangat profesional. Karena orang yang datang adalah orang yang sangat penting. Tetapi pekerjaan seprofesional apapun di dalam jalan yang menentang Tuhan, Rahab sadar bahwa apa yang dia lakukan sebenarnya is wrong, ini salah. Dan ternyata kedatangan mata-mata ini menjadi momentum Rahab mau masuk kepada babak yang baru. Ya, jadi kalau kita lihat Rahab tidak sebatas Rahab perempuan sundal, kasih jalan, sembunyikan mata-mata, that's it, tidak. Makanya saya bersyukur tema yang diberikan Bapak Gembala ini sangat luar biasa. Saya pun waktu mengkaji ini, meliti ini, saya sungguh diberkati. Sangat relevansinya, sangat berarti seharusnya bagi gereja masa kini. Sehingga oleh karena itu kita boleh belajar, boleh next. Sebagai penduduk kota Yeriko, ya, Kitab Yosua menyebut bahwa profesi Rahab yang tadi saya sebutkan sebagai zona yang secara harafiah berarti pelacur, zona serumpun dengan kata kerja, zanah yang adalah kata biasa untuk menggambarkan aktivitas pelacur. Memang kegiatannya adalah kegiatan yang sudah sangat populer, terkenal hal-hal yang tidak berkenan secara moral, etika orang-orang pada waktu itu, bahkan sampai hari ini. Tapi walaupun tidak bermoral dan beretika, boleh dikatakan, kemarin ada berita di IKN, sudah katanya ramai juga pelacuran di IKN. Apalagi di ibu kota ini. Segala jenis, ya, segala apapun, suku bangsa di Jakarta ini, ibu kota. Kita gak usah naif bicara itu. Artinya bahwa ini Yeriko di kota besar. Ya, hal yang memang kita kadang-kadang mau pandang sebelah mata, tapi ada dari zaman ke zaman. Tapi ternyata di tempat yang paling tak dianggap, di tempat yang paling kelam dikatakan, tapi ternyata di situ terang Allah bercahaya. Di situ cahaya Allah membuat perempuan sundal yang bernama Rahab ini boleh menjadi perempuan pertama yang mau merespon, yang memiliki iman kepada Allah Israel. Bangsanya gak kenal Tuhan Allah Israel. Bangsanya menyembah dewa-dewa, Baal-Baal. Tapi boleh dikatakan Rahab, ini serius, perempuan asing pertama yang mau menyembah Allah Israel. Makanya menarik sekali. Menarik sekali. Kalau kita bahas Rahab dan bahkan kalau Anda baca Matius, Rahab dimasukkan dalam genealogi keturunan leluhur dari Yesus Kristus Tuhan kita. Luar biasa sekali. Jadi kalau kita boleh melihat bagian ini, bahwa Injil begitu inklusif, tidak eksklusif. Arti eksklusif Anda tertutup, seakan-akan hanya Anda yang layak terima Injil. Bahkan di Afrika gereja itu ada hanya untuk orang-orang bule, orang putih. Makanya orang Afrika itu kalau dengar Injil dari jendela-jendela. Bahkan ada orang Afrika akhirnya dia dengar Yesus, katanya Yesus itu terang, penuh kasih, tapi orang Afrika gak boleh masuk dalam gereja. Sampai kira orang Afrika itu dia punya uang, dia simpan uang itu, dia rindu supaya ada gereja Afrika pertama. Dan one day ternyata dari orang Afrika itu yang akhirnya meninggal, kedengaranlah berita itu, tabungannya ada sebuah surat bahwa uang yang dia kumpulkan harus berdiri gereja bagi orang kulit hitam. Udah ada banyak gereja di Afrika, tapi hanya untuk orang kulit putih. Yesusnya inklusif, Yesus bagi segala bangsa. Tapi kadang-kadang kita orang percaya yang seringkali eksklusif. Kita pandang sebelah mata, kita kadang-kadang meremehkan apapun. Kadang-kadang tantangan gereja menganggap, aduh gak cocok, gak layak, dia ini gak seimbang sama saya, dia gak selevel sama saya. Lebih jauh Rahab di luar radar. Kalau Anda mungkin pernah melihat orang terpinggirkan, orang yang gak layak, mungkin tidak selevel, sekolahnya mungkin beda, gak berpendidikan dan sebagainya. Rahab lebih jauh daripada itu, orang yang di luar radar, ada, tahu, tetapi tidak dianggap. Ya, karena memang pekerjaannya ya dibutuhkan,
ya laki-laki pemimpin butuh yang namanya satu pelayanan plus-plus lah kalau boleh dibilang begitu. Tetapi kadang-kadang dianggap cap sebelah mata, itu terjadi Bapak Ibu sekalian. Tapi ternyata di tempat yang paling kelam itu terjadi yang namanya respon iman. Sehingga hari ini kalau kita belajar mengenai bagaimana Rahab lebih jauh lagi, boleh next slide. Bahwa kita boleh melihat prinsip yang mengubahkan, iman yang mengubahkan dari tokoh Rahab. Yang pertama kita melihat sederhana saja pagi hari ini. Declare of faith dari seorang yang bernama Rahab. Coba kita lihat ayat yang ke-11. Mari kita lihat yang ke-11, kita loncat ayat yang ke-11. Ayat yang 9 dan yang 11 kita lihat ya. Ayat 9 dikatakan, ia berkata kepada orang-orang itu, aku tahu ayat 9, bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Dan bahwa kami dilanda ketakutan terhadap kamu, bahwa semua penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan laut Teberau di depan kamu. Ayat yang ke-11, ketika kami mendengar itu, ciutlah hati kami dan patahlah semangat setiap orang yang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Wah, ini pengakuan iman. Terjadi pengakuan jauh sebelum pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman dari seorang yang berdosa yang bernama Rahab. Pengakuan iman yang begitu dahsyat. Dia bukan seorang yang belajar puisi, sastra, prosa dan sebagainya. Tapi lahir dari keberdosaannya. Dan berdosanya itu membawa satu spirit bahwa dia mau mengagungkan Tuhan. Ternyata benarlah Tuhan Allahmu ialah Allah di langit. Di atas dan di bumi, di bawah. Ini kalimat imannya keren. Kadang-kadang kita bilang Tuhan Allah sebatas gedung gereja. Di luar gedung gereja kadang-kadang Tuhan kita ya uang kita, hobi kita, kesenangan kita. Tapi dari seorang perempuan berdosa dia punya yang namanya declare of faith, pernyataan iman. Apakah pernyataan iman kita gereja Tuhan masih enggak sepowerful dari seperti perempuan sundal ini? Menyatakan bahwa aku tahu Tuhan memberikan negeri ini. Diakhiri dengan Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas dan di bumi. Makanya imannya bukan sebatas iman buta. Iman berdasarkan juga apa? Apa kata kerjanya? Aku tahu. Jadi jangan juga kita terjebak, yang penting percaya. Percaya saja, betul. Tapi jangan lupa juga, baik PL dari perempuan sundal katakan, aku tahu Tuhan Allahmu. 1 Yohanes 5:13. Juga supaya kita tahu. Bukan saja kita rasa-rasa loh. Supaya kita tahu. Coba kita lihat, kita lompat dikit. 1 Yohanes 5:13. Supaya kita boleh melihat bahwa ternyata mengenai iman kita juga harus melek iman. Bisa minta Samuel baca 1 Yohanes 5 ayat 13. Haleluya, semuanya itu kutuliskan kepada kamu. Supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah apa Bapak Ibu? Tahu. Halo, suaranya Bapak Ibu apa? Tahu. Coba kita baca ya. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah apa Bapak Ibu? Tahu. Bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Kadang-kadang kita penting, ya saya mah yang penting di hati Pak, yang penting saya rasa. Nah, hati-hati di drive oleh perasaan. Rasa kita lagi semangat buat Tuhan, semangat. Rasa kita lagi gak semangat buat Tuhan, ngedown. Makanya iman harus berdasarkan juga apa? Knowledge, logos, bahkan bentuk logos pengetahuan. Makanya kadang-kadang kita terjebak kepada kalimat-kalimat, ya saya juga kadang-kadang suka diskusi juga, baik sama komandan ya di rumah segala macam. Ya emang kalimat-kalimat itu kan yang penting percaya saja, asal percaya saja gitu kan. Jadi asal-asalan ya. Kadang-kadang itu kalimat-kalimat baby boomer gitu ya. Tapi bukan berarti kita nggak boleh atau kita ya udahlah pokoknya buat ikutan merem aja Pak. Merem aja Pak, penting maju Pak. Ya nggak begitu juga. Harus dasarkan declare of faith kita karena kita tahu siapa Allah itu. Kita tahu siapa Yesus itu. Sekarang nih, sorry to say ya, kita declare of faith. Pengakuan iman rasul itu bagus loh, menjadi kerangka frame of Christian.
Tapi hati-hati kalau hanya menjadi ritus, hanya di mulut, tapi enggak dipahami. Sekarang kita terjebak kepada satu Yesus, satu produk Yesus berdasarkan framing diri kita sendiri. Bahkan Petrus pun sampai kecewa menyangkal Yesus. Bayangkan kenapa sampai akhirnya menyangkal Yesus? Karena dia menciptakan Yesus versi sendiri. Ya enggak? Sampai dia menyangkal Yesus, sampai dia akhirnya mundur dari satu tim bersama dengan Yesus. Mengapa? Karena Petrus punya framing. Dia punya, Yesus tuh harusnya, kan udah disuruh tuh, Taman Getsemani, bawa pedang ya. Udah senang tuh Petrus, bawa pedang ya. Bawa pedang nih. Disangka Petrus, habis doa, angkat pedang. Karena semua orang yang di dalam orang zelot udah di barisan Yesus. Makanya beberapa arkeologis teologi, Petrus itu menyangkal kenapa? Kecewa yang Yesus harapkan gak seperti yang dia pikir. Bawa pedang, makanya kan para murid ngapain? Tidur kan? Orang inti itu ada murid, ring pertama 3 orang. Ring kedua Yesus berapa orang? 12 orang. Ring ketiganya Yesus berapa orang? 33, 70 orang. Dan ring keempat Yesus, 1 Korintus 15 berapa orang? 500 orang. Untuk murid intinya Yesus banyak loh. Belum lagi orang-orang yang terinspirasi dengan siapa Yesus. Makanya mereka tidur terus Tuhan bilang, tidakkah kau bertahan? Waduh luar biasa. Tidakkah engkau bertahan 1 menit saja gitu kan, megang handphone. Tidakkah kau bertahan 1 jam saja kata Yesus. Makanya lahirlah gereja 1 jam saja, itu pakai ayat itu. Tidakkah kau bertahan 1 jam saja. Ternyata pas saya ke sono 2 jam juga lebih, bohong itu ya. Jadi 1 jam saja. Tahu gak kenapa itu? Para murid tidur. Dia pikir dia butuh tenaga istirahat kan. Supaya nanti kalau angkat pedang saatnya berperang. Makanya suruh doa. Udahlah doa mah Pak Gembala aja. Kita udah siap-siap tenaga gitu. Disangka begitu. Ternyata Yesus menyerahkan dirinya. Kenapa dia kecewa? Dia dekat Yesus. Dia di samping Yesus. Dia pernah merasakan orang yang pertama merasakan jalan di atas air. Bukan sembarang loh, ketua kelas. Petrus dianggapkan ketua kelas. Ketua kelas setara dengan ketua majelis lah. Hati-hati, udah dekat dengan Yesus dia. Tapi ternyata dia bisa kecewa, kenapa? Karena dia ciptakan apa? Pengetahuan iman berdasarkan cara pikir sendiri. Siapa Yesus yang kau percaya? Kita bergereja Yesus, tapi siapa Yesus itu? Apakah Yesus seperti Alkitab? Atau Yesus bagaimana gambaran orang-orang bilang? Atau Yesus bagaimana gambaran idealis pemikiran kita? Pokoknya Pak, Yesus harusnya nolong saya Pak. Tapi kenapa suami saya doain gak balik-balik, tetap sama janda simpenannya. Akhirnya kecewa ibu itu kenapa? Dia doa, dia gak dijawab. Akhirnya ke dukun. Pas ke dukun, pas banget suaminya lagi sakit, balik lagi. Wah dukun Pak lebih manjur Pak. Padahal bukan karena dukun lebih manjur. Banyak orang akhirnya meninggalkan iman, kenapa? Declare of faith-nya. Didasarkan dia menciptakan Yesus versi sendiri. Tapi apa Rahab? Rahab pernyataan imannya adalah apa? Aku tahu Tuhan Allahmu, Allah di atas langit, di atas di bumi dan di bawah. Berdasarkan perbuatan Allah. Berdasarkan apa yang dia dengar. Apa yang dia Tuhan lakukan bagi Israel, membebaskan Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian. Berdasarkan apa yang menjadi pribadi, hakikat, semua perangkat Allah yang luar biasa. Sehingga dia kenal, dia tahu. Dan dia gak ciptakan Allah versi Rahab sendiri. Bahkan sampai declare of faith dari Rahab. Masuklah kepada yang saya sebut, next slide. Declare of faith. Kita boleh melihat, satu kalimat lagi ya, di Declare of Faith, next slide. Ya, bahwa imannya timbul dari berita yang dia dengar, dan Tuhan yang menyertai bangsa Israel, Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Dan meskipun Rahab adalah seorang wanita berdosa dari latar belakang bangsa kafir, dia mengakui Allah Israel sebagai Allah yang sejati atas langit dan bumi. Lanjut poin yang kedua. Namun Declare of Faith saja nggak cukup. Masuklah kepada next slide langsung, yang disebut namanya tindakan iman, acts of faith. Tapi kadang-kadang kita punya tindakan iman, tapi declare of faith-nya salah, ya hati-hati juga. Makanya kita bertindak tadi berdasarkan declare of faith yang salah juga, hati-hati. Kita harus jelas dulu, declare of faith-nya Rahab, dia memang menyadari siapa Allah itu.
Allahmu itu Allah yang sejati. Allahmu itu Allah yang besar. Allahmu itu Allah yang benar di atas langit di bumi. Gak ada Allah seperti engkau. Ini dia. Sehingga declare of faith ini bukan Allah yang ikuti Rahab. Tapi membawa kepada act of faith-nya adalah Rahab yang harus mengikuti Allah itu. Kan ini kan. Kadang-kadang kita orang Kristen nih. Kita punya declare of faith. Pengakuan iman, ke gereja, dibaptis. Tetapi pengennya act of faith-nya Tuhan yang ikut saya. Ini agendaku Tuhan. Tuhan harus dukung setiap agendaku. Tapi act of faith, tindakan iman Rahab adalah dia sadar dengan satu statement iman yang jelas membawa kepada satu tindakan iman. Keputusan Rahab melindungi utusan bangsa Israel. Bahkan sekalipun dia adalah orang asing di mata bangsa Israel. Dan itulah bagian tindakan imannya. Kalau kita kembali kepada satu dari Yosua pasal 2. Coba kita lihat Yosua 2. Coba kita lihat Yosua pasal 2. Ayat yang ke-13. Coba kita lihat, menarik sekali. Ayat yang ke-13 dikatakan begini. Ayat ke-13 saya bacakan, tidak apa-apa, multimedia lebih lama. 13, bahwa ayah dan ibuku, juga saudara-saudaraku laki-laki dan perempuan, serta semua orang-orang mereka akan kamu biarkan hidup, dan kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Menarik ya. Mungkin di tengah-tengah keluarganya mungkin hanya dia perempuan sundal. Ya kan gak mungkin lah semuanya itu keluarga berdosa semua mau ikut-ikutan. Mungkin di keluarga juga dia paling dibenci. Tapi butuh juga duitnya kan gitu ya. Karena uangnya banyak. Tapi ini bukan persoalan tentang butuh duit dan segala macamnya. Seorang perempuan sundal. Dia masih memikirkan. Dia mau peduli sama ayah dan ibunya. Makanya ada lagu dulu yang dibuat oleh, baru meninggal ya, Titik Puspa. Ini hidup wanita si kupu-kupu malam. Wah, istri Pandi apal tuh lagunya Pak. Itu lagunya kan apa? Dibenci orang, ya kan liriknya udah sedih deh tuh kalau baca liriknya. Kita nggak usah nyanyiin full, nanti penyembahan itu ya enggak. Tapi lagu itu adalah realitas. Di tengah-tengah keberdosaan profesi itu ada kasih. Yang dia anggap orang ini, ini nggak bener ini, nggak mungkin. Gak mungkin lah Allah yang maha kudus, mana mungkin perempuan sundal, orang paling berdosa. Bahkan tadi bukan orang Rahab biasa, bukan perempuan sundal biasa. Bisa jadi dia adalah pemilik rumah atau pengelola rumah, pengelola jasa. Mungkin dia punya banyak staf-staf yang lainnya, orang hebat. Tapi kalau boleh kita lihat, waktu dia bilang, berikanlah kepadaku suatu tanda yang menjamin ayah dan ibuku, saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, kamu biarkan hidup. Iya. Menarik sekali. Dari satu declare of faith dia. Dia rindu yang diselamatkan bukan hanya dia. Tapi juga seluruh keluar. Kalau perempuan Sunda rindu nih keselamatan bukannya bagi dirinya. Tapi juga bagi keluarganya. Ayah ibunya. Saudara laki-laki dan saudara perempuan yang harusnya kita nih. Yang disebut tadi kan katanya di sini udah dibangun ya. The sisters ya kan. Perempuan-perempuan yang baik ya kan. Manhood, laki-laki yang keren, ya. Kita yang dicap sebagai keluarga yang baik, harusnya kita belajar juga di Rahab ya. Dia yang perempuan yang dianggap berdosa, tapi punya satu semangat untuk keluarganya pun diselamatkan. Semangat untuk saudara laki-lakinya dan saudara perempuan-perempuannya. Dan juga ayah dan ibunya diselamatkan. Ini menarik sekali. Gambaran yang saya bilang, waduh makanya Bapak Ibu, kalau mungkin baru pagi ini baca, ya atau dengar kisah Rahab, baca lagi satu pasal ini di rumah. Pasti diberkati. Pasti diberkati. Satu gambaran yang, satu picture yang saya lihat, waduh Tuhan. Begitu detail. Ini kitab Yosua ini padat loh. Ngobrolnya tentang apa nanti. Tanah Yeriko, nanti perjanjian, peperangan. Tapi dikasih loh satu pasal khusus untuk Rahab. Jarang loh. Ya, banyak tokoh-tokoh yang mungkin ya lebih gak terlalu penting lah. Apa lebih penting, Rahab ini gak terlalu penting lah. Tapi bayangkan loh. Rahab yang dianggap mungkin profesi sebelah mata, dikasih banyak detail-detail. Dan ini jarang terjadi. Jadi Alkitab PL pun menempatkan Rahab supaya kita mengerti informasi mengenai Rahab sebagai perempuan berdosa, bahkan perempuan asing yang mau memiliki respon iman kepada Allah Israel. Nah kalau kita boleh melihat Bapak sekalian, semua bangsa takut, semua bangsa gemetar, ya kan?
Kalau Anda tadi lihat ayat yang ke-9, semua bangsa ciut, semua bangsa takut, semua bangsa gemetar. Tapi gak semuanya punya declare of faith. Gak semuanya punya pengakuan iman. Gak semuanya punya kebertundukan kepada Allah yang benar. Semua takut loh. Tapi takut aja gak cukup. Banyak orang gereja takut. Takut masuk neraka. Takut usahanya nanti amsyong. Takut nanti keluarganya kenapa-napa. Banyak orang bekerja juga sebatas takut nanti gak diberkati. Merenungan buat kita. Kita nih gereja pelayanan, ada juga orang takut. Ntar kalau udah mau mati susah lagi gak ada gereja melayani. Gitu. Jadi jangan kita bergereja melayani karena satu mental takut. Karena kalau takut semua bangsa di Yeriko takut gemetar, ciut. 3 kata, ciut, takut, gemetar. Baca Alkitab. Tapi ciut, takut, gemetar gak cukup. Harus punya pengakuan iman. Bangsa itu takut, bangsa itu ciut, bangsa itu gemetar. Tapi hanya satu perempuan sundal yang memilih mengaku iman dan punya tindakan iman. Ini menarik sekali. Dan tindakan iman Rahab, kalau kita boleh belajar, dia melindungi utusan bangsa Israel. Sekalipun dia adalah orang asing. Coba kalau kita lihat di bagian itu. Akhirnya apa yang dilakukan oleh perempuan itu? Dia sudah menyembunyikan, ya kita lihat ya, dia menyembunyikan mereka. Ayat 15 mari kita lihat. Bukan hanya menyembunyikan, bukan hanya dia membuat orang-orang itu, para pengejar itu tidak lagi mencari di rumah Rahab. Tapi ayat 15 coba kita lihat. Ayat 15 dikatakan begini. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela sebab rumahnya menyatu dengan tembok kota, disitulah ia tinggal. Berarti ini apartemen zaman dulu nih. Ini apartemen zaman dulu. Saya nggak ada lift, jadi ataukah mungkin udah ada lift dengan tali? Nggak mungkin juga. Apakah sudah katrol? Saya don't know. Tetapi ya susah juga dong. Mungkin dia udah katrol sederhana dan papan kayu dan sebagainya macamnya. Dan dia bilang apa? Dia menurunkan mereka dengan tali melalui jendela sebab rumahnya menyatu dengan tembok. Menarik. Tidak hanya menolong yang setengah-setengah. Sampai dia menolong mereka kabur dengan aman. Safe landed. Bukannya nolong biasa. Udahlah gue tolongin lu deh. Tapi sebatas tolong doang enggak. Dia benar-benar totalitas. Tadi di cover, dia lindungi. Ada gak orang? Gak ada. Udah pergi saya lihat. Dikejarlah sama yang tadi utusan Raja Yeriko. Tidak hanya sebatas cover. Tapi dia sampai helpernya tuh dahsyat banget. Totalitas. Coba kita lihat lagi, sampai di ayat yang ke-16 dikatakan begini. Ia berkata kepada mereka, menarik ya, perhatikan ya, tetap semangat. Pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemukan kamu. Bersembunyilah di sana selama 3 hari, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Setelah kamu dapat melanjutkan perjalananmu. Luar biasa. Berarti perempuan tadi ini apa? Bukan sembarang perempuan ya, menambahkan informasi apa? Berarti dia apa? Smart woman. Daripada kita bisa tahu. Kalau nanti pergi, jangan langsung asal pulang. Bersembunyi dulu. Sembunyi dulu. Berapa hari? 3 hari. Berarti perempuan ini, dia tahu strateginya bangsanya. Dia tahu yang pergi, mungkin juga punya informan dia. Jadi dia punya informan-informan juga. Berapa hari ini? Ya, investigasi atau pengejaran, target operasi. Dia tahu 3 hari. Dia orang yang smart. Dia orang yang kasih tahu, coba ditolongin di cover, tapi nggak dikasih tahu, kan gitu ya. Mati tengah jalan itu. Iya dong, betulan totalitas dia. Act of faith-nya itu apa? Kalau sekarang mungkin masalah act of service ya. Kalau seorang pasangan kan dilihat bagaimana ya servisnya nih laki nih totalitas nggak nih, ya kan gitu kan. Bayangkan ini betul-betul perempuan ini melayaninya dengan sungguh-sungguh. Excellent service. Tidak hanya cover, dia turunin dengan tali sampai dia kasih nasihat. Bersembunyi 3 hari sampai nanti pengejar-pengejar pulang. Setelah itu kamu akan dapat melanjutkan perjalanan. Sempat ngobrol lagi gak mereka? Sempat. Nanti baca saya simpulkan saja. Ada perjanjian di situ. Lanjutan dari perjanjian apa? Kalau kau melanggar sumpah, ya kan gitu ya kesimpulannya. Berarti gugurlah perjanjian ini. Sama juga, jadi saling mereka punya perjanjian. Sampai yang ke-20 disimpulkan, kami akan bebas dari sumpah yang kau suruh kami ikrarkan jika engkau memberitahukan tentang kami. Bisa dipegang omongannya.
Dari seorang mulut perempuan berdosa, tapi bisa memegang janji. Dari seorang perempuan sundal, bisa memegang janji. Coba Pak, Ibu, gimana kita? Kita berapa kali berjanji sama Tuhan, berapa kali kadang kita berjanji, kita janjinya kita lupain. Pak, tahun ini Pak, saya akan menjadi pelayan Tuhan yang semangat. Baru bulan kedua, melempem misalnya. Pak, saya tahun ini akan jadi anak muda yang akan siap. Maju bagi Tuhan. Belum ada apa-apanya, gesekan dikit, mental. Perempuan ini, dia punya janji. Dia punya ikrar. Dan perempuan itu menjawab ayat 21. Ini udah jauh nih, ayat 21 bro. Jadilah seperti yang kamu katakan. Jadilah seperti yang kamu katakan. Satu kalimat ditutup dengan meterai. Jadilah seperti yang kamu katakan. Nenek moyangnya Yesus kan. Dan akhirnya Yesus mengikuti ini di mana? Di Taman Getsemani. Jadilah seperti kehendakmu Tuhan. Pengakuan iman lahir dari perempuan sundal. Bahkan satu janji iman setia. Lahir juga dari perempuan yang sundal ini. Jadilah seperti yang kamu katakan. Saya kadang-kadang nangis. Dan ada simbolnya Pak. Kalau kayak gereja sekarang habis dibaptis janji iman, ada kan piagam gereja ya. Sudah ada Pak, lebih duluan perempuan sundal ini. Apa itu dia? Mengikatkan tali kermizi pada jendela. Ada tandanya, ada simbolnya. Dan ayat yang ke-22 dikatakan, mereka pun pergi. Dan betullah dilakukan oleh para pengejar. Bahwa mereka betul-betul apa? Sembunyi 3 hari. Sampai pengejar-pengejar itu pulang. Dan pengejar itu mencari mana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka. Ayat yang 23 akhirnya dikatakan pulanglah kedua orang itu turun dari pegunungan. Menyeberang sampai kepada Yosua bin Nun. Ayat yang 23 mari lihat. Dan mereka menceritakan kepadanya segala yang mereka alami. Dan ditutuplah 24. Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini. Menarik ya. Dari pemimpin panglima yang bernama Yosua. Berarti informasi yang diberikan Rahab valid. Betul kan? Kami sampai ceritakan begini-gini. Dilihat dari statement imannya, bukan gitu ya. Declare of faith-nya nih, wah keren Rahab. Act of faith-nya, kamu ditolong beneran. Bener Om Yosua, bener Pak, diturun pakai tali Pak. Dikasih bakpia sama bakpao, gua dikasih itu ya kan gitu kan. Turun ya kan, ada juga di situ janji jiwa lumayan buat gak ngantuk jalan kan 3 hari. Turun sampai akhirnya bahkan dikasih nasihat. Nasihat juga, iya Pak. Kalau kami gak dengar nasihatnya Tante Rahab, wah mungkin kami bisa dibunuh juga tengah jalan Pak. Suruh sembunyi 3 hari. Kalau 3 hari sembunyi ada makanan gak? Ada makanan betul dititipin bapau. Di situ dimsum, haka dimsum masuk situ semua. Iya 3 hari loh harus mikir loh dikasih makan kan. Langsung kasih. Ya kan beli di mana mau warkop ketahuan lagi kan. Jadi udah dikasih tuh makanan. Diceritain sama Om Yosua. Waduh hebat juga si Rahab itu ya. Sampai bahkan declare of faith-nya bagus. Act of faith-nya jelas. Totalitas. Makanya kalau Anda Bapak Ibu sekalian, saya boleh tanya di sini, Pak, Bu, semuanya Bapak Ibu sekalian, geser ke bading saya tanya, Shalom. Suaranya kurang mantap, Shalom. Semuanya punya statement iman jelas sama Tuhan Yesus? Kurang jelas jawabnya. Jelas sama Tuhan Yesus? Kalau jelas, apa tadi? Gak cukup hanya declare of faith. Gimana act of faith-nya? Gimana tindakan iman kita? Mendukung gereja, hamba Tuhan, pekerjaan Tuhan, mendukung misi dan mendukung apa yang menjadi agenda Tuhan. Apakah kita masih punya tindakan iman sebagaimana Rahab? Dia tahu Allah Israel, Allah yang benar. Dan bukan memilih Allah, tolong saya dong. Saya tetap pengen di profesi saya, kan gitu ya. Tolong dong Tuhan, bisa gak Tuhan? Tolong saya, selamatin saya, tapi saya tetap ingin jadi perempuan sundal Tuhan. Kan enggak. Dia harus pindah dari profesi lama. Dia harus tinggalkan babak yang lama. Dia masuk pada statement iman babak yang baru. Dan siap masuk dalam agendanya Allah Israel. Padahal dia adalah umat asing. Dan tidak ada orang asing yang mau ikut Allah Israel. Rahab pertama loh. Berarti dia jemaat mula-mula. Kan kita juga orang Jakarta kan jemaat mula-mula luar Israel. Ada di sini suku Israel? Suku Benjamin ada di sini. Ibu suku Yehuda lagi, karena anak Yehuda.
Enggak kan? Pak Andi suku ini kali ya, Ruben. Ada sini nggak ada ya? Kita ini berarti siapa? Penerus-penerus Rahab. Mukanya pada nggak ada yang percaya. Oh, emang ada yang Israel di sini? Siapa yang Israel di sini? Ada? Pak Ruben. Ada Pak Ruben. Nggak ada. Oh baru nge ya. Belum ada dosen teologi yang bilang begini. Rahab, jemaat pertama, luar Israel. Bahkan jauh sebelum Yesus ada. Luar biasa. Luar biasa. Makanya kalau tanya, siapa jemaat pertama? Luar Israel. Semua kita mau tanya, senior kita siapa? Ya Rahab. Sebagai pembuka orang asing, diterima di dalam satu Allah Israel. Baru nanti Roma 11. Ada kita sebut apa? Anda jangan bangga loh. Kita sebut apa? Israel cangkokan. Dan Paulus bilang apa? Kalau Israel yang bukan cangkokan saja Tuhan bisa potong. Apalagi kita Israel yang cangkokan bilang kiri kanan nih. Jangan sombong, cangkokan. Itu ada cangkokan cabang Sukabumi sombong lagi. Yang Israel bener-bener aja Tuhan bisa tebas loh. Apalagi cabang Curug begitu kan. Cabang Bali apapun cabangnya. Jangan kita merasa suku kita yang paling lebih baik. Yang Israel yang dipilih Tuhan saja Pak. Israel yang sejati saja. Dihukum, didisiplin. Jadi mari tinggalkanlah eksklusif kita. Rahab menjadi gambaran. Kasih Allah yang inklusif. Terbuka bagi siapapun. Bagi yang berdosa. Dan pilihan iman Rahab. Nanti Anda baca lagi di rumah ya Pak. Saya pengen khotbah lagi sejam sebenarnya Pak. Cuman mengingat. Tapi Ibu Gembala kayaknya udah gitu. Jadi nanti baca lagi di pasal 6. Bagaimana nanti Tuhan menolong Rahab dan janji yang dinyatakan bagi para pasukan Yosua ditepati. Ditolong betul-betul. Nanti kalau Anda baca lagi di rumah. Coba ya, lagi diserang kota kan gitu ya. Kok bisa ya semua keluarganya selamat ya? Berarti mereka demi, ini sorry ambil sedikit ya. Sorry bentar saya ambil. Berarti demi yang namanya Rahab, itu Jenderal Yosua dengan para pasukannya ya. Berarti dia buka nih. Bagaimana strategi menyelamatkan Rahab dan seisi rumah keluarganya. Iya dong. Kalau nanti baca-baca deh Alkitab. Bagaimana mereka ditolong, bagaimana bisa keluar. Kan lagi diserang tuh. Lagi dibantai semua, dihancurin semua. Tapi punya strategi untuk meloloskan Rahab dan keluarganya. Mereka mikir tuh, nanti kemana. Padahal gak ada Google Maps. Kesasar dikit, kepotong dikit ya kan. Dipetebas itu, gak ada ampun. Semuanya gak disisakan. Kecuali emas dan perak. Semuanya dihancurkan. Kalau Anda baca lagi nanti saya bilang, wih keren banget loh strateginya orang Israel Yosua. Mereka atur mungkin. Nanti lihat sini ya, jangan salah ya, sini ya. Wih, udah di mapping itu Yeriko. Sampai akhirnya betul lah Rahab dan janji Yosua melindungi perempuan sundal, perempuan asing. Yang punya declare of faith dan punya act of faith yang totalitas. Itulah yang diselamatkan Tuhan. Dan hari ini GSK Kelapa Gading, kalau kita menjadi gereja yang iman mengubahkan, yang ditolong diselamatkan Tuhan. Saya percaya dari bawah kependetaan Pendeta Wihu, dengan teologi yang benar, Injili, pasti declare of faith-nya jelas. Tapi mari masuklah kepada tindakan iman. Sungguhkah kita masih totalitas bagi Tuhan? Pertanyaan buat kita hari ini. Atau kita udah mulai setengah-setengah. Udahlah, sekedar pelayanan. Udahlah, datang dan pulang. Apa kita mau lihat Rahab? Dia covered, dia helpers tali, dia kasih bapau, suruh pergi, kasih hikmat, dia tolong sungguh-sungguh. Totalitas untuk pekerjaan Tuhan. Ya puji Tuhan, tidakkah kau bertahan? Sehingga hari ini, boleh lanjut slide-nya, sudah mau akhir. Sehingga dia meninggalkan dewa-dewa Kanaan dengan iman bergabung dengan Israel. Karena imannya Rahab diselamatkan dan bahkan mampu mengubah sejarah dari seorang wanita pelacur menjadi nenek moyang Mesias. Boleh kasih tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Sehingga mari Bapak sekalian, saya percaya gereja ini punya declare of faith yang jelas. Sinode, declare of faith-nya sangat jelas. Dan kita masih memegang pengakuan iman rasuli. Tapi mari kita mau belajar dari Rahab. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya juga boleh membagi kesaksian sedikit, boleh Ibu ya? 2-3 menit boleh lihat video sebentar. Satu video bagaimana apa yang dilakukan yang generasi bukan GSK, bukan SKY tapi adalah sekolah-sekolah SMK, SMA negeri. Ada beberapa swasta, ya puji Tuhan. Boleh lihat video? Ya, ada suaranya?
Ada suaranya kok. Ada suaranya, Denzel. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Kecilin dikit boleh? Ya, masih oke. Ya, ini adalah gerakan pelajar SMA, SMK Kristen Perdana di Kabupaten Bogor. Ada 17 sekolah. Ada SMA Negeri Seeng, SMA Negeri Parung, ada SMK Yadika Bogor, ada Bojonggede, Tanjur Halang, ada juga Sinar Kasih dari Korea. Lalu kemudian nyerempet sedikit di gereja kami ada SMK 3 dan SMK 8 Tangsel dan SMK Waskito Pamulang. Ya, gerakan ini perdana dan saya sebagai pembina mereka menjadi gerakan perdana pelajar gabungan. Biasanya kadang ke gereja minta nilai doang. Pak Pendeta minta nilai, sebatas nilai. Tapi hari ini berkumpul mereka sebagai satu komunitas anak-anak pelajar di Bogor. Ya, puji Tuhan banyak anak-anak Curug yang berperan aktif. Dan juga jadi dukung juga oleh banyak orang tua GSK Curug juga. Ya, Bu Linda semua dukung juga dalam bazarnya, Bu Runuk yang dulu ngajar di sana sekolah. Jadi Bu Lela, mereka juga support kegiatan ini. Dan kami dihadiri oleh Undivided, band rohani Kristen anak muda yang modern, datang ke tempat kami. Dan tidak hanya ibadah dan perform dari artis, tapi seluruh sekolah menampilkan perform dengan tarian, dengan vokal grup, dengan solo, dengan drama musikal. Sehingga ini menjadi momen yang luar biasa, walaupun tidak di bawah SKIDN, tetapi menjadi sejarah untuk gerakan pelajar SMA, SMK Kristen se-Kabupaten Bogor. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Doakan kami di GSK Curug untuk jadi berkat, Ibu. Doakan Ibu Gembala, titip salam buat Pak Gembala. Ya, karena sebenarnya semangatnya di anak-anak muda juga. Mereka rindu supaya ada gerakan pelajar. Dan banyak mereka masih sekolahnya nggak ada guru agama, Pak. Jadi masih banyak sekolah sana, Ibu mungkin lebih tahu. Jadi masih banyak nggak ada guru agama. Jadi selalu minta nilai ke kami. Sebatas nilai. Jadi makanya tidak hanya sebatas saya kasih nilai sekarang. Tapi lahirlah sebuah gerakan mempersatukan generasi muda se-Kabupaten Bogor. Dan diketahui dan suratnya memang resmi kepala sekolah. Jadi yang kami lakukan, kami juga beritahu setiap sekolah. Dan yang terlibat juga adalah ketua Rokrisnya. Ya, jadi mereka terlibat aktif dan luar biasa semangatnya. Saya bawa 2 anak muda nih, ada Aldi dan Moses mewakili Youth Bogor Partnership, sehingga GSK Curug melalui saya membuat satu gebrakan yang namanya Youth Bogor Partnership, satu gerakan menjangkau SMA, SMK Kristen. Dan kami ada event nanti di bulan September, Ibu, adalah Jambore Regional. Mohon dukungan doa. Kami ada beberapa, kami nggak jualan, lagi sekali kami nggak jualan, tapi kami membuat kaos bagi yang rindu mau mendukung doa, mendukung dana. Kami nggak jualan kaos, boleh kasih sukarela untuk support kaos kami untuk ada nanti lagi Jambore Regional. Kepemimpinan bagi generasi muda Kristen se-Kabupaten Bogor. Lagi sekali karena masih saya muda dan semangat, dan Pak Gembala, Pak Wayan pun dukung, dan dia sangat luar biasa karena datang dari jauh-jauh, Pak. Kalau Ibu boleh tahu itu Tanjur Halang, Bojonggede. Untuk ke Curug itu 1 jam, bukan sekolah deket-deket, jauh-jauh Pak. Tapi datang ke GSK Curug, mereka bersemangat sampai nginep ke gereja. Kadang-kadang saya juga kasihan sama mereka. Ini Aldi ini tim saya untuk antar-antar, kalau kasihan timnya jauh, dia anterin. Bahkan buat bensin aja tuh kijang udah boros banget. Tapi kalau nggak kasihan, jauh-jauh Pak. Tapi mereka semangat sekali anak muda dan itu yang bisa dilakukan. Jadi GSK masih punya taring lah, punya taji. Kadang-kadang kan gereja-gereja lain yang gede yang buat event, kita enggak. Kita walaupun GSK, kita masih kecil. Tapi kita punya semangat untuk memberkati desa dan kota. Amin. Sehingga seperti Rahab, bersemangat untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Tadi seperti lagu persembahan, jadi saluran berkat. Ya, mungkin belum sempat mendukung secara fisik, tapi bisa mendukung doa, dana untuk kegerakan yang dilakukan. Terima kasih Bu Gembala buat waktunya sebentar. Dan Ibu yang sudah cukup lama juga di Parung, biarlah doakan kami yang di Curug, supaya GSK Curug jadi berkat untuk banyak anak-anak muda dan sekolah. Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu. Kami boleh belajar dari kisah Rahab. Dan kami punya satu declare of faith yang jelas. Dan hamba percaya Sinode GSK, apalagi GSK Kelapa Gading,
melalui penggembalaan pendeta Wibu. Kami akan diajarkan supaya kami punya dasar iman yang jelas. Dan Tuhan tolong melalui firman Tuhan, supaya kami masuk bagaimana kami mencontoh kisah Rahab. Satu tindakan iman totalitas, yang itulah yang kami rindukan. Dari perempuan sundal menjadi wanita pembuat sejarah. Terima kasih Tuhan untuk tema yang luar biasa hari ini. Memberkati bahkan tidak hanya jemaatmu, hambamu pun diberkati. Hamba pun harus mencontoh Rahab. Apakah hambamu sudah totalitas seperti Rahab? Tolong Tuhan, ajarkanlah kami Tuhan. Bentuklah kami Tuhan. Tegurlah kami Tuhan melalui firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Saya kembalikan kepada liturgos, Tuhan Yesus memberkati.